البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, untuk yang semalam asar dari yang ana belum selesai membahas, ana sebutkan belum selesai, yaitu asar dari Abi Dzar yang menyebutkan apa itu, seandainya pedang diletakkan ke sini, yaitu diletakkan di tengkuknya dan seterusnya itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunan beliau, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Namun insya Allah boleh dikuatkan dengan yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya. Kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Sekarang kita masuk ke bab yang baru. Al-Babul Hadiyah Asyar, bab yang ke-11. Maka Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kaila yang firu. Tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau selalu, karena dengan fi'il mudhari menunjukkan sering atau selalu menyela-nyelai mereka dengan mau'izah, dengan petuah dan dengan ilmu, yaitu dibuat selang-seling kan istilahnya, atau selang-selang, al-muhim selang-seling agar mereka tidak lari. Hadisnya yang apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu sebagai nasihat untuk para pengajar agar melihat keadaan para murid, terutama kalau kita mengajar di masyarakat awam atau orang yang baru mengaji. Tak perlu kita paksa dia tiap hari datang, tiap hari mengaji, karena boleh jadi ini akan meletihkan pikiran, dia belum siap dan seterusnya. Adapun kalau orang yang sudah lama, bahkan para sahabat ingin terus menerus, ini lain. Bahkan apa boleh jadi dalam satu hari ada sekian mata pelajaran, bukan hanya satu. Tapi secara umum seorang pengajar dia perlu melihat keadaan orang yang sedang dia ajar, perlu melihat keadaan mad'u kalau dia seorang dai, seorang juru dakwah, lihat keadaan masyarakat di situ, situasi jiwanya mereka. Tujuannya agar mereka tidak lari. Kalau mereka lari, mereka rugi, kita juga akan merasa sayang karena waktu yang terbuang gara-gara mereka lari. Maka kita walaupun masih banyak yang perlu, yang wajib mereka pelajari, mereka jahil banyak sekali, tapi kita sabar. Jangan langsung kita curahkan semua, malah nanti mereka lari. Lebih baik pelan-pelan, tapi mereka sendiri merindukannya, besok lagi sikit-sikit atau 2 hari dan seterusnya. Di sini kenapa beliau membedakan antara mau'izah dan ilm, menunjukkan bahwasanya belajar tiap hari itu bagus. Cuma ada selang-selingnya, yaitu hari ini ilmu ini, besok diberi petuah-petuah yang menyentuh hati misalkan, atau apa, lihat keadaan orang yang sedang diajak bicara. Baik, sekarang dalilnya qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadits samin wasitun haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam. Rasulullah SAW sering menyelang-nyeli kami dengan petuah, dengan nasihat yang mendalam dalam beberapa hari, yaitu tidak setiap hari berisi petuah ingat mati, walaupun itu penting. Tetapi apa? Tidak perlu tiap hari. Tunggu sekian hari baru diingatkan lagi masalah itu misalkan, atau yang lain. Karahatas sa'amati alaina, karena beliau tidak suka kami akan tertimpa kebosanan atau kejemuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sejumlah guru, diantaranya adalah ini Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf ini bukan murid Bukhari. Murid Bukhari ada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Guru Bukhari juga ada, dan ini yang guru Bukhari.
tidak disebutkan kunyahnya, tapi beliau siqah. Baik. Siqah katsirul hadis. Qal akhbarana Sufyan, yaitu Sufyan As-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadis, Shahibul Abwab. Dikatakan Shahibul Abwab karena apa? Beliau bukan hanya menghafal hadis, namun beliau juga suka menyusun kitab-kitab fikih. Jadi beliau ilmunya memang lengkap. Sufyan As-Tsauri. Anil A'mash. Tayyib, A'mash ma'ruf ya, yaitu Abu Muhammad Sufyan ibn Sulaiman ibn Mihran Al-Kufi al-Mulaqab bil Mushaf, dijuluki sebagai Mushaf karena kuatnya hafalan beliau. Tayyib. Dijuluki apa? Fakirun sabur, orang fakir yang sangat penyabar. Al-Kufi. An Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah Al-Kufi, dan beliau menjumpai masa hidupnya Nabi, namun tak sempat bertemu di Madinah. Karena apa? Dia Kufi, di Kufah, di Irak sana. Belum sempat jumpa dengan Nabi, sayang sekali. Tapi jelas merasa menyesal, padahal sezaman dengan Nabi. Tapi tak apa, beliau belajar kepada salah satu sahabat terbaik, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud Ibni Ghafil Al-Hudali, yang dijuluki sebagai Turjumanul Quran sebelum Ibnu Abbas. Tayyib, meriwayatkan hadis banyak sekali. Tayyib. Apakah ini sanadnya adalah Kufiyun? Mungkin, karena apa? Muhammad bin Yusuf ini sering pindah-pindah negeri, beberapa negeri, bukan mustahil beliau ini juga di Kufah. Sementara yang ke atas semuanya adalah Kufi. Ibnu Mas'ud, beliau muhajirin, pindah ke Madinah, kemudian beliau tinggal di Kufah. Makanya boleh jadi kalau Muhammad Yusuf ini pernah tinggal di Kufah, berarti ini semua adalah para Kufiyun, musalsal bil Kufiyin. Baik. Dan hadis ini punya sababul wurud, ada sebab ketibaannya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, yaitu Abu Wa'il bercerita, kami sering menantikan ketibaan Ibnu Mas'ud untuk memberikan petuah pada kami, tapi beliau hanya memberikan petuah setiap hari Kamis. Hari-hari yang lain belajar biasa, tetapi untuk hari Kamis baru ada nasihat yang mendalam dari hati ke hati. Kemudian kami mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, seandainya Anda memberikan petuah seperti ini tiap hari, maka beliau mengatakan, tidak ada yang menghalangi saya untuk menyampaikan petuah setiap hari, nasihat-nasihat yang merasuk ke dalam hati, kecuali karena saya melihat Nabi melakukan itu kepada kami. Disebutkan hadis ini karena Nabi khawatir kami nanti merasa bosan. Tayyib. Nah, biasanya kalau di Yaman, di Damaj, petuah itu datang tatkala ada tamu. Biasanya tiap hari daras biasa, kecuali kalau ada surat dari negara mana minta ada ceramah lewat telepon misalkan, baru saya memberikan petuah. Atau apa? Atau ada tamu para masyayikh datang dari biasanya mungkin hari Jumat atau hari Ahad, terkadang hari yang lain karena orang lain-lain. Nah, ketika itu biasanya nanti Syekh mengatakan, oh ini karena ada Syekh Fulan tiba, nah kita akan mendengar petuah dari beliau. Wah, langsung kami senang, kami gembira. Karena biasanya kalau seperti ini kan serius, itu bahasanya nahwu atau hadis serius. Biasanya kalau ada Syekh, nah kita santai, lalu bicara masalah apa, terserah Syekhnya mau bicara apa yang datang itu. Nah, itu petuah-petuah. Tapi terkadang tamu terkadang datang beribu-ribu, jadi tiap hari petuah terus. Akhirnya, aduh, bila ini daras selesai, tak ada daras ini. Setiap hari petuah. Terkadang kebetulan apa itu para penceramahnya mempersiapkan pembahasan sama, yaitu kematian, walaupun penting. Tapi kalau tiap hari itu terus, wah, tak jadi belajar yang lain kita. Ya berarti memang apa, perlu ditukar-tukar, terkadang ini, terkadang itu, dan seterusnya. Nah, rata-rata syekh yang datang dari luar itu nanti isi pelajarannya adalah berupa petuah-petuah tentang hari kiamat, tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ziarah, dan seterusnya. Kecuali Syekh Ahmad Utsman, biasanya Syekh Ahmad Utsman, Syekh siapa? Abu Ammar Yasir Adani, kalau datang selalu bukan petuah tapi pelajaran fikih dari hafalan beliau, pelajaran fikih. Nggak masalah, saya pun memuji, bagus, ini ilmu yang sangat mendalam.
Tidak selalu, kata beliau, tidak selalu ceramah kematian itu penting, tapi kami ingin dengar yang baru dari Anda. Nah, beliau suka kalau beliau ini yang datang. Pelajarannya malah ceramahnya malah pelajaran. Nah, masalah masing-masing punya sudut pandang sendiri-sendiri, ingin mengajarkan apa terserah. Adapun kalau yang di Son'a biasanya Jumat petang. Memang setiap Jumat selalu ada aja penceramah datang. Seakan-akan mereka sudah tahu biasanya jadwalnya adalah Jumat petang. Jadi pelajaran yang lain dihentikan, yang maghrib itu. Tayyib. Hikmahnya di sini telah disebutkan, yaitu Rasulullah tidak suka untuk hati kami menjadi sa'amah. Sa'amah yaitu apa? Malal, yaitu merasa bosan, merasa jemu. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah di dalam Al-Ifsah, inti dari sa'amah itu adalah futur dan nufur, yaitu hati akan menjadi melemah, akan menjadi bosan tiap hari selalu pelajarannya misalkan apa faraid, hitung-hitungan terus, nanti lama-lama bosan dan kemudian nufur, akhirnya lari. Makanya hadis ini sa'amah diberi tajuk oleh Imam Bukhari kai la yang firu, agar orang-orang tidak lari. Tentunya tidak betul-betul badannya lari, tetapi jiwanya biasanya lari. Badannya di kelas, tapi apa jiwanya mungkin sudah jalan-jalan kemana. Biasanya di kelas macam itu kan, kalau rasanya sudah lama sekali, kenapa cikgu tak balik-balik. Jiwa akan lari kemana-mana. Makanya pembahasan ini dimasukkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi itu, yaitu apa? Hendaknya seorang pengajar dia tidak memperpanjang majelis. Dia lihat kalau muridnya itu sering apa? Lihat ke kanan ke kiri, ini sudah bosan, jadi jangan diperpanjang, tak ada gunanya. Lebih baik segera dihentikan. Nanti hari berikutnya mungkin sudah segar lagi pikiran. Jangan terlalu berpanjang-panjang. Tujuannya adalah agar tidak bosan. Karena orang walaupun dia punya semangat, tetapi tetap yang namanya jiwa itu biasanya apa? Tidak mau tahan lama. Pikiran kita ingin belajar, jiwa kita sudah bosan. Nah, sebaiknya kita manage, kita atur pikiran kita, tak perlu lama-lama, biar jiwa kita pun segar dalam belajar. Nah, besok berikutnya sudah siap lagi, belajar sedikit-sedikit, kemudian balik, tidak perlu diperpanjang. Atau terkadang polanya adalah dengan apa istilahnya itu ya, at-tanawwu, yaitu membuat keanekaragaman dalam satu majelis. Jangan 2 jam hanya pelajaran matematika aja, bosan gitu. Nanti otak berasap. Tapi apa? Mungkin dalam 2 jam diisi 3 pelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan, misalkan. Nah, ini biasa di majelis-majelis di Yaman seperti itu. Memang duduknya mungkin 2 jam, tapi para murid tidak bosan karena mungkin 30 menit pelajarannya ini, nanti berikutnya pelajaran apa, sehingga tidak bosan kita. Ditukar-tukar pelajarannya dalam sekali duduk. Kalau untuk terasa panas sudah lebih baik apa? Berhenti, kita pulang. Nah, besok sudah segar kembali. Dari hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasanya walaupun ilmu ini adalah memiliki keutamaan yang tertinggi, akan tetapi untuk mencapainya kita juga perlu siasatul qulub. Perlu mensiasat, berarti apa? Mengatur hati. Walaupun ilmu ini keutamaannya besar, tapi hati kita tak akan mampu bertahan lama dalam sekali duduk. Maka tak perlu berpanjang-panjang, perlu ditinggalkan, kemudian besok datang lagi, dihentikan, kemudian besok dilanjutkan lagi. Nah, seperti itulah cara dakwah kepada masyarakat. Walaupun kita datangkan 1000 dalil tentang keutamaan ilmu, tapi kalau kita sekali duduk 2 jam misalkan atau 1 jam, sementara masyarakat belum terbiasa dengan itu tak ada gunanya. Berarti apa? Sedikit tetapi mengena, masuk ke dalam hati, besok lagi atau 2 hari lagi dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sistem percutian, yaitu dalam artian ada hari kosong, itu baik. Boleh orangnya menggunakan itu untuk pekerjaan yang lain, untuk memenuhi keperluan-keperluan yang lain. Karena hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang lain
Dengan apa? Lafaz yaitu setiap hari Kamis saja Ibnu Mas'ud mengajarkan mau'izah. Baik. Demikian pula bahkan kalau kita lihat masyayikh di Saudi, di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, kalau kita lihat jadwalnya ternyata tidak tiap hari. Terkadang 2 hari sekali, terkadang 3 hari sekali, sesuai keadaan, sesuai kemampuan dan seterusnya. Demikian pula yang di Mesir, seperti sebagian murid yang belajar di Mesir, anak tanya bagaimana belajar di Kairo di Syekhuna Muhammad bin Ibrahim, karena beliau dulu ke Yaman juga, beliau mengunjungi kami, kemudian menyampaikan ceramah, jadi guru kami juga. Nah, kita tanya kalau sistem di Mesir gimana, katanya bahkan beliau seminggu hanya 3 kali saja, dan dalam 1 hari itu mungkin hanya 3 dares. Terus waktu yang kosong lain gimana? Ada guru yang lain, siapa yang ingin belajar ilmu yang lain, pergi ke syekh yang itu. Tinggal diatur agar jiwa kita tidak bosan. Kita beri waktu untuk rehat, kita beri waktu untuk cuti, kita beri waktu untuk memperhatikan pelajaran lain yang disukai oleh jiwa tersebut. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.